Bagaimana kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, bertemu lagi dengan Bunda Febri. Hari ini kita akan belajar tema 3. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya, agar anak-anak diberikan kelancaran. Baik, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray bersama together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih anak-anak bunda. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, bunda akan menyanyikan lagu ya. Semoga anak-anak semakin bersemangat setelah mendengar lagu ini. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mari belajar menuntut ilmu. Ilmu kita dapat dari guru. Bersama teman bersemangat. Baik, gimana? Semakin bersemangat kan? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum belajar dimulai hari ini, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya. Baik, setelah anak-anak siap, mari kita lihat materinya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi peduli terhadap makhluk hidup. Hari ini kita belajar yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Narasumber dalam wawancara adalah seseorang yang bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancari sebaliknya memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut. Daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara adalah apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan narasumber. Membuat rancangan daftar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus agar informasi yang diperoleh rinci. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Berlatih wawancara. Contoh daftar pertanyaan. Topik budidaya hewan penyu. Daftar pertanyaannya, apa makanan hewan penyu? Lalu, di mana tempat tinggal yang baik untuk penyu? Kapan penyu akan muncul di daratan? Mengapa penyu dilepaskan di laut? Bagaimana jika penyu tidak dilepaskan di laut? Berapa kisaran jumlah telur yang bisa dihasilkan oleh penyu? Lalu, laporan wawancara.
Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan hanya diingat, melainkan kita catat dalam bentuk hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi yang telah diperoleh. Laporan wawancara terdiri atas latar belakang. Anak-anak dapat menuliskan alasan wawancara dan topik ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang kedua, tujuan. Anak-anak dapat menuliskan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang ketiga, topik wawancara. Anak-anak dapat menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara. Narasumber. Yang keempat, nama narasumber. Anak-anak dapat menuliskan identitas narasumber yang akan diwawancara. Lalu selanjutnya, yang kelima, pewawancara. Anak-anak dapat menuliskan nama diri sendiri sebagai pewawancara, waktu dan tempat kegiatan, hari, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya wawancara. Yang ketujuh, hasil wawancara. Anak-anak dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam bentuk ringkasan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Format penulisan laporan hasil wawancara. Seperti ini, contohnya format penulisan hasil laporan wawancara ada latar belakang, maksud tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat, laporan yang melakukan wawancara, nama narasumber, hasilnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar tentang perwujudan hak dan kewajiban terhadap hewan. Cara merawat tumbuhan atau flora yaitu menyirami tanaman, memberi pupuk, melindungi dari hama, tidak mencabut di bunga atau daun yang tumbuh, tidak melakukan tebang pilih, tidak melakukan penebangan liar. Sedangkan untuk merawat hewan atau fauna, memberi tempat berlindung, memberi makan yang cukup, menjaga kesehatan hewan, tidak mengganggu habitatnya, tidak melakukan pemburuan liar. Hak dan kewajiban saat memelihara hewan. Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, mendapat hiburan. Yang ketiga, hilang dari rasa kesepian. Yang keempat, belajar tanggung jawab. Yang kelima, memberikan makanan atau minuman. Yang keenam, menjaga kebersihan kandang. Yang ketujuh, menjaga kebersihan hewan. Yang delapan, memberikan kasih sayang. Dampak jika seseorang melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan, yaitu contohnya di sini kewajibannya memberikan makanan atau minuman, nanti terhadap hewan menjadi sehat, sedangkan terhadap lingkungannya nanti tidak ada hewan yang berkeliaran. Lalu kewajibannya memandikan hewan menjadi bebas dari kutu, di lingkungan menjadi bersih, tidak kotor atau bau. Lalu kewajiban memberi vaksin untuk hewan menjadi sehat, untuk lingkungan tidak khawatir tertular penyakit atau bakteri atau hama yang mengganggu tanaman. Kewajiban membersihkan kandang, hewan menjadi hidup yang layak, lingkungan menjadi tertib atau bersih. Dampak jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan. Nah, jika tidak memberikan makanan atau minuman, hewan menjadi kelaparan. Lingkungan hewan menjadi berkeliaran atau berisik. Lalu kewajiban memandikan hewan bila tidak dilakukan hewan menjadi kotor, lingkungan menjadi bau. Kewajibannya memberikan vaksin, jika tidak dilakukan hewan menjadi sakit, akan tertular penyakit. Lalu kewajibannya membersihkan kandang, hewan tidak bisa tidur dengan baik, menjadi berkeliaran. Baik, terima kasih anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Jangan lupa mengerjakan kuis di e-learning ya, karena bunda percaya di teladan semua anak itu hebat.
Bagaimana anak-anak? Sudah memahami dan semakin mengerti materi yang kita pelajari hari ini? Alhamdulillah kalau semakin mengerti dan memahami. Bunda harap anak-anak semakin paham dengan materi hari ini. Dan jangan lupa, setelah ini anak-anak mengerjakan quiz di e-learning ya. Karena Bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Baik, untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Baik, sikap berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Bunda yang salih dan salihah. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya tetap terjaga serta rajin belajar